Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perencanaan bisnis akan menjelaskan mengenai hasil proposal dari kelompok kami dengan judul Ayam Bos. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Dunidia dengan NIM 12405193223. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu Ayam Bos. Nah, Ayam Bos merupakan sebuah kedai makanan dengan menu utamanya adalah ayam bakar. Nah, kedai ini diciptakan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, untuk orang tua yang memang malas untuk memasak sendiri, tetapi ingin menikmati olahan ayam, terutama ayam bakar. Nah, selain untuk orang tua, kedai Ayam Bos ini sasarannya juga pada anak-anak ataupun remaja yang sekarang itu biasa disebut sebagai generasi milenial. Nah, di dalam kedai Ayam Bos ini pastinya memiliki cita rasa yang khas. Tetapi bukan hanya memiliki cita rasa yang khas, juga memberikan nilai gizi di dalamnya, karena ayam atau paling pentingnya adalah bagian dada itu merupakan salah satu dari sumber protein hewani yang bisa dimakan. Nah, oleh karena itu di kedai Ayam Bos ini sendiri bukan hanya soal menjual, tetapi bagaimana cara agar masakan yang dimasak itu juga memperhatikan nilai gizinya. Nah, karena sesuai dengan misi dari kedai Ayam Bos sendiri, yaitu membantu masyarakat dalam pemenuhan gizi terhadap protein secara cepat dan dengan cita rasa yang khas. Jadi walaupun penyajiannya dengan cepat, lalu mungkin sederhana, tetapi juga tetap memperhatikan nilai gizi di dalamnya. Nah, mengapa? Karena selain visi tersebut, kedai Ayam Bos ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama apa? Yang pertama pastinya menciptakan sebuah usaha yang unggul dan memiliki kualitas yang baik. Nah, yang kedua adalah menciptakan produk makanan, terutama pada menu ayam ini bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi manfaat ini bukan hanya didapatkan dari yang mendapat manfaat bukan hanya dari penjualnya, karena bisa menjual makanan, tapi juga bagi masyarakat itu bagaimana agar masakan yang dimasak itu juga bermanfaat bagi konsumen. Nah, yang ketiga adalah menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Ini penting dalam berwirausaha karena semakin banyak pengalaman pasti juga akan banyak modal ketika seorang penjual itu ingin mengembangkan usaha untuk kedepannya. Nah, yang keempat adalah menambah peluang untuk adanya sebuah lapangan pekerjaan baru. Nah, di sini tujuannya jika memang ini bisa diterima masyarakat, kemudian bisa dikembangkan, nah itu pasti membutuhkan banyak karyawan sehingga bisa membuka lapangan kerja baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendapat keuntungan atau profit. Nah, itu pasti penting dalam usaha karena bagaimanapun seorang pengusaha itu pasti tidak ingin rugi. Oleh karena itu tujuannya yang terakhir adalah mencapai keuntungan atau profit. Tetapi keuntungan di sini bukan target utama, karena target utama adalah selain mendapatkan keuntungan dari penjualan, tetapi juga bagaimana ayam bos atau ayam bakar yang dijual ini juga bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, karena melihat keadaan sekarang itu yang memang sudah digital semua atau orang juga ingin yang praktis, maka di kedai Ayam Bos ini juga menerima yang namanya pesan antar. Jadi bagi masyarakat atau kaum yang generasi milenial sekarang mungkin lebih milih untuk tetap di rumah tapi makanan bisa datang, nah itu bisa juga pesan antar jika ingin menikmati menu ayam bakar di Ayam Bos ini. Nah, untuk dari saya sekian, yang seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anju Raiko Idal Umam, NIM 12405193198. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu materinya adalah rencana usaha. Rencana usaha kelompok kami itu ada 4. Yang pertama adalah lokasi bisnis yang dipilih adalah lokasi yang strategis, yaitu berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Langset, Kelutan, Trenggalek.
Lokasi ini banyak dilewati oleh orang, tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, berada di pinggir jalan yang dilalui banyak kendaraan, dan lokasinya yang belum ada pesaingnya. Yang kedua yaitu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Misalnya kami menggunakan sistem gerobak, jadinya kami membutuhkan gerobak, terus alat pemanggang ayam, alat masak, peralatan makan, meja dan kursi, serta 1 tenaga kerja untuk membantu operasional usaha. Yang ketiga adalah menggali informasi mengenai resep dan takaran bumbu yang paling tepat. Untuk mendapat cita rasa ayam bakar yang benar-benar pas, hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli buku resep, mencari informasi resep di internet, atau ikut kursus memasak ayam bakar kepada yang lebih ahli. Untuk yang keempat, kami memiliki rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, kami berharap agar memiliki pelanggan tetap. Sedangkan untuk jangka menengah, kami berharap bisa memperbanyak jumlah gerobak dan pegawai di beberapa tempat. Dan untuk rencana jangka panjangnya, kami berkeinginan untuk membuka sebuah restoran di tempat yang strategis dan mendirikan beberapa cabang juga. Selanjutnya tentang analisa pasarnya. Mayoritas masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi hidangan dari ayam, termasuk ayam bakar, sehingga bisa dikatakan bisnis ini akan banyak dicari para konsumen dan memiliki prospek yang lumayan cerah ke depannya jika diimbangi dengan inovasi-inovasi. Bahkan karena peminatnya cukup banyak, saat ini ayam bakar sering dijadikan sebagai menu andalan di berbagai tempat makan, seperti di warung-warung lesehan ataupun di beberapa restoran besar. Kebanyakan orang akan lebih memilih membeli daripada membuat sendiri makanan ini. Alasannya karena tidak ingin repot maupun karena tidak memiliki alat pemanggang. Nah, sebelum memasarkan produk ayam bakar ini secara luas, tentunya harus dianalisa terlebih dahulu beberapa aspek dalam pemasaran. Nah, aspeknya itu dibagi menjadi 2, yaitu target pasar dan pesaing. Untuk target pasarnya, dari usaha ayam bakar ini mencakup semua kalangan masyarakat, dari mulai kalangan menengah ke atas sampai masyarakat menengah ke bawah. Bahkan penggemarnya juga sangat banyak dari anak muda hingga ke orang tua. Nah, aspek pemasaran yang kedua yaitu tentang pesaing. Pesaing sendiri bisa didefinisikan sebagai pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Akibat adanya pesaing akan mengakibatkan persaingan, dan persaingan dalam sebuah bisnis merupakan suatu yang wajar dan seringkali terjadi, sehingga akan dijadikan sebagai motivasi untuk memajukan usahanya. Apalagi di era industri 4.0, semua usaha dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif. Tidak dipungkiri lagi bahwasannya usaha ayam bakar ini kedepannya memiliki prospek cerah dan bisa menjamur, sehingga akan membuat persaingan sangat ketat. Nah, agar usaha kelompok kami mampu bersaing, kami harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan usaha ini. Hal yang bisa dilakukan antara lain melayani penjualan melalui aplikasi dan ojek online, karena era sekarang di mana kemajuan teknologi sangat pesat, sehingga membuat usaha apapun harus mengikuti teknologi. Selanjutnya terus berinovasi, menciptakan menu-menu dan rasa ayam bakar yang baru, sehingga membuat lebih banyak variasi dalam menu, sehingga konsumen tidak merasa jenuh dengan menu yang itu-itu saja. Selain itu, kebersihan dan aksesoris tempat makanannya juga bisa diberi hiasan agar terlihat elegan dan nyaman. Dengan hal ini, kami berharap dapat menghadapi pesaing dalam merebut peluang pasar dan calon konsumen, sehingga usaha kami dapat memiliki peluang pasar yang begitu besar, serta dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pesaing. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi marketing. Strategi marketing di era industri sekarang ini akan sangat penting dan berdampak besar bagi usaha ini.
dengan kemajuan teknologi akan sangat memudahkan dan beragam cara yang bisa dijalankan, baik secara langsung maupun secara online. Berikut strategi marketing yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah mempromosikan produk lewat media sosial. Di era yang semakin maju ini, media sosial menjadi salah satu platform digital yang banyak digunakan oleh semua kalangan. Sehingga jika kami mempromosikan produk kami di media sosial akan menjangkau lebih banyak konsumen. Konten yang dibuat harus menarik dan membuat konsumen bertanya-tanya, sehingga konsumen akan penasaran dan membeli produk kami. Kami juga tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak, semisal kepada reviewer atau vlogger yang mengulas tentang produk makanan, sehingga akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang kami jual. Selain itu, kami juga melayani konsumen dengan sistem aplikasi ojek online antar ke rumah selagi jarak yang ditempuh masih terjangkau. Yang kedua, memasang spanduk di depan lokasi bisnis atau gerobak yang akan kami gunakan. Dengan hal ini akan membuat para konsumen mengetahui keberadaan usaha kita dan tertarik untuk mampir membeli. Selain itu, kami juga menyertakan nomor telepon dan tulisan terima pesanan di spanduk atau gerobak. Cara ini bisa digunakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari menerima pesanan ayam bakar untuk acara-acara tertentu. Untuk yang ketiga yaitu mengemas produk semenarik mungkin. Dengan adanya kemasan yang praktis, aman, dan juga menarik menjadi salah satu solusi paling tepat. Bukan tanpa tujuan, kemasan menarik menjadi salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Contohnya, desain kemasan bisa dibuat tema tertentu jika ada acara hari-hari besar atau ada sesuatu yang lagi viral, seperti dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa membuat kemasan yang bertemakan merah putih dan lain sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Jadi, kita sebagai pebisnis muda, tentunya kita harus selalu mengembangkan bisnis agar kita dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor baru pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar bisnis ayam bakar banyak dikenal oleh masyarakat luas dan mempunyai cabang di mana-mana. Melihat adanya persaingan bisnis yang semakin modern di era yang sekarang ini, dan banyak kompetitor-kompetitor baru, saya memiliki rencana untuk mengembangkan usaha ini dengan cara membuka outlet di berbagai kota atau juga membuat franchise agar ada orang-orang baru yang mau bergabung dengan bisnis ayam bakar ini. Dengan cara ini, pasti kita bisa bersaing dengan pasar dan kompetitor-kompetitor baru dan bisnis ini semakin dikenal di masyarakat luas. Selain itu, saya juga berencana mengembangkan usaha ini dengan cara iklan atau lewat marketplace. Sekarang kan zamannya modern atau zaman digital. Dengan adanya digital, kita harus bisa juga memanfaatkan untuk memasarkan produk ayam bakar ini lewat online agar semakin cepat dikenal serta diminati oleh para milenial karena target market kita adalah remaja atau mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Hadiah Maulida dengan NIM 3 digit terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah rencana produksi dari ayam bos ini. Rencana produksi, sebagian pengolahan ayam dilakukan di rumah seperti pembelian ayam potong dari petani ayam, lalu dicuci dengan bersih. Setelah dicuci, ayam akan direbus dan dimasak dengan bumbu yang telah disiapkan. Ayam yang sudah diberi bumbu akan dibawa ke tempat penjualan dan jika ada yang memesan barulah ayam dibakar. Pembakaran yang dilakukan di tempat penjualan dan dibakar pada saat ada yang memesan akan membuat ayam masih dalam keadaan hangat atau panas dan aroma ayam bakar yang masih melekat. Selesai dibakar lalu dibungkus ke dalam kotak bersama dengan nasi, sambal, dan lalap dan siap diantar. Dalam pemesan juga dapat memilih untuk
membeli ayam utuh atau ayam potongan. Yang kedua adalah analisis pendukung. Yang pertama, ayam potong. Kualitas ayam yang baik harus diperhatikan. Lalu persediaan ayam untuk 1 hari, serta naik turunnya harga ayam mempengaruhi pengambilan keuntungan dalam penjualan. Yang kedua adalah bumbu-bumbu dapur seperti jahe, bawang merah, bawang putih, cabai yang bisa naik turun harganya, dan bahan lain seperti kecap, gula, garam, beras, lalap, dan lain-lain. Yang ketiga adalah cita rasa yang dihasilkan. Dengan cita rasa yang enak akan menarik pembeli dan mempertahankan kepercayaan pembeli. Yang keempat, bungkus atau kotak makan. Pembuatan kotak bungkus yang menarik minat pembeli didesain secara apik dan memberikan kesan bersih dan rapi. 5. Karyawan yang kompeten yang bisa menangani proses pembakaran ayam di tempat usaha. Kecakapan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang keenam, tempat. Tempat yang digunakan untuk penjualan merupakan tempat yang strategis. Yang ketujuh adalah promosi. Promosi merupakan hal yang penting dalam penjualan agar masyarakat mengetahui keberadaan usaha yang kami miliki. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Makanan ini dapat dipastikan kehalalannya, harganya terjangkau, pembeli dapat memilih ayam potong atau ayam utuh. Lalu pembakaran dilakukan saat sudah memesan, membuat aroma harum ayam bakar yang menggugah selera, serta dapat dikonsumsi masih dalam keadaan hangat. Lalu tampilan yang menarik serta layanan pesan antar dapat memudahkan pembeli, tidak perlu keluar rumah untuk membelinya. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan tidak tahan lama serta usaha mudah ditiru. Yang ketiga adalah opportunities, peluang. Yang pertama adalah tempat yang strategis, menerima pemesanan apabila ada hajatan atau perayaan. Yang ketiga adalah bahan makanan mudah didapat. Yang keempat adalah threat, ancaman. Yang pertama adalah naik turunnya harga bahan secara mendadak, persaingan antar penjual lain, dan sisa bahan baku yang mudah basi. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan tentang modal awal. Yang pertama ada gerobak dan stiker. Gerobak dengan harga 2.500.000, stikernya 500.000, dan yang kedua ada kompor seharga 650, yang ketiga alat masak seharga 750, yang keempat ada packaging 1.500.000, yang kelima ada meja dan kursi seharga 500.000, yang keenam ada marketing seharga 250. Jadi jika di total ada 6.650.000. Dan selanjutnya ayam bakar ini sehari dijual dengan 50 kotak dan mempunyai harga 13.000 satu kotaknya. Jadi profit ayam bakar ini per bulan terdapat 6.750.000, jika bertahun 81 juta.